Perang Campuh, Kartosuro dan Surabaya. Ganti cerita pada Panji Surengrono dan Juragan Bali. Ketika Patih Cokrojoyo tiba di Tuban, Panji Surengrono menyingkir dari Parunggahan. Setelah Ki Patih sudah berangkat ke Surabaya, Panji Surengrono dan Ki Juragan kembali lagi ke Parunggahan. Waktu itu Ki Juragan berpikir-pikir dalam hatinya, si Panji ini bagaimana sih maunya? Kata Paduka, perang itu atas perintah Sang Prabu di Kartosuro, tetapi ternyata memusuhi patihnya Sang Prabu serta orang setanah Jawa. Jadi saya ini mengikuti orang yang durhaka pada Paduka Raja. Padahal hidupku menjalankan dagang sampai aku jadi kaya raya karena berkahnya yang menjadi raja di tanah Jawa. Lebih baik aku ikut Ki Patih. Mungkin dapat menjadikan kematian dalam diriku. Ki Juragan lalu pura-pura sakit, tidak makan dan minum selama 7 hari 7 malam. Tetapi jadi betul-betul sakit. Ki Juragan kena diare. Setelah dilaporkan ke Sang Panji, Ki Juragan lalu diperintah untuk pulang ke Gresik bersama anak istrinya. Perjalanannya dengan ditandu. Setibanya di rumahnya di Gresik, Ki Juragan segera makan nasi, lalu sehat seketika. Bantuan dari Bali yang bernama Dewa Kaloran bersama balanya mesanggrah di Gresik. Dewa Kaloran itu sedang agak sakit. Ia lalu mengundang Ki Juragan. Dewa Kaloran bertanya situasi peperangan. Ki Juragan memberikan keterangan panjang lebar. Dewa Kaloran setelah mendengar keterangan itu sangat dongkol hatinya. Lalu berbicara dengan Ki Juragan. Ki Juragan, saya sangat kecewa setelah mendengar keterangan itu. Sebab, kata si Panji, ia mengundang saya untuk membantu dirinya atas perintah Susunan Pakubuwono. Akhirnya, justru jadi musuhnya. Jika demikian, saya akan kembali pulang ke Nusa Kambangan saja. Ki Juragan menjawab, jika engkau akan pulang, sebaiknya Anda lapor ke Patih Jaya dan minta tanda bukti kepada beliau.
Bila tidak mendapat izin Ki Patih, engkau akan kesulitan mendapatkan jalan. Sebab Madura itu diperintah oleh Patih Cokrojoyo, padahal engkau sekutunya Panji Surendrono. Jadi musuhnya orang setanah Jawa. Jika tidak beruntung, justru engkau dapat bencana beserta bala Anda. Dewa Kaloran berbicara lagi. Ki Juragan, saya menurut segala petunjukmu. Ki Juragan lalu mengirim utusan menyampaikan surat tanda takluk kepada Ki Patih yang menjelaskan yang menjadi kehendak Dewa Kaloran tentang rencananya untuk pulang ke Bali beserta balanya. Minta tanda bukti dari Ki Patih agar selamat di jalan. Utusan Ki Juragan sudah sampai di Surabaya. Surat disampaikan kepada Ki Patih. Setelah membaca surat-surat, Ki Patih sangat senang hatinya. Beliau lalu menjawab surat untuk memanggil Ki Juragan serta memberi tanda bukti kalau sudah mengizinkan kembalinya Dewa Kaloran beserta balanya ke Bali. Ki Juragan dan Dewa Kaloran setelah menerima surat segera berangkat. Ki Juragan mengantar sampai di jalan. Dewa Kaloran selamat dalam perjalanannya sampai di Bali. Ki Juragan lalu ke Surabaya. Ki Patih bersama Kumendur setelah melihat Ki Juragan begitu gembira, tampangnya gagah perkasa, serta banyak balanya, orang-orang budak belian. Ki Patih lalu bertanya kepada Ki Juragan, apakah berani diadu perang melawan Panji Surendrono? Jawab Ki Juragan bahwa ia berani. Dimanapun, kapanpun bertemu, tidak gentar sedikit pun berperang dengan Ki Surendrono. Ki Patih lalu memerintahkan kepada Bupati Tegal, Kaliwungu, dan Brebes agar mengadu perang Ki Juragan ke Lamongan. Para bupati yang diperintah segera berangkat bersama balanya. Mereka lewat Gresik, lalu terus ke Lamongan. Pada waktu itu Panji Surendrono baru pulang dari Parunggahan, terkejut dengan kedatangan prajurit dari Surabaya, lalu campuh perang. Ki Juragan mengamuk beserta rekan-rekannya. Bala Lamongan banyak yang tewas sebab gugup melawannya, tidak mengira kalau akan ada musuh yang datang. Lalu Bupati Tuban beserta balanya menutup dari utara. Prajurit dari Jipang menutup dari sebelah barat. Panji Surendrono dengan sisa balanya yang masih hidup lari dari kota Lamongan ke tengah-tengah hutan. Sangat sulit medannya. Balanya seorang pun tak ada yang menyerah. Kota Lamongan lalu dibakar. Ki Juragan dan para bupati beserta balanya lalu kembali ke Surabaya. Ki Patih dan Ki Tumenggung Kartonegoro menerima surat dari Sang Prabu minta juru tulis Ki Tumenggung Kartonegoro yang bernama Suratruno. Sang Prabu sangat senang melihat tulisannya begitu bagus. Juru tulis Suratruno lalu diberangkatkan ke Kartosuro. Ki Patih dan Ki Tumenggung Kartonegoro mengirim surat laporan tentang situasi perang terakhir. Mereka menceritakan tentang juragan yang bernama Ki Bali. Banyak temannya mau berkorban perang membantu Sang Prabu. Sangat berani dan tangkas di dalam ulah keridanya perang. Utusan Ki Patih sudah berangkat sambil mengantarkan si juru tulis yang dikehendaki Sang Prabu. Adiknya Ki Patih Jayapuswito yang bernama Ki Panji Kartoyudo pacak baris di Kediri.
waktu pulang ke Surabaya dengan balanya sebanyak 2.000 orang, tidak langsung masuk kota, tetapi barisan itu dibagi 4 lalu merusak dusun sepanjang. Prajurit yang ada di luar benteng jika malam bergerilya dengan kapak. Banyak prajurit Kartosuro mati di kapak. Jika siang dengan beraninya mereka menaiki benteng. Mereka datang dan pergi dengan cepat dalam waktu yang tidak menentu. Kadang-kadang waktu sore, tengah malam, dini hari, menjelang pagi, fajar, siang bolong pun kadang-kadang mereka datang bergerilya. Kadang-kadang datang secara bergelombang dalam kelompok-kelompok kecil dengan menyamar. Jika ketahuan, dengan gesit lari bersembunyi ke tengah hutan, bagaikan bala siluman saja. Bala Kartosuro sangat giris hatinya jika malam membuat tidak bisa tidur nyenyak, siang membuat tidak jenak. Sementara itu utusan Ki Patih Cokrojoyo sudah tiba di Kartosuro. Ki Suroturuno sudah diantar sowan menghadap Sang Prabu dan dijodohkan dengan abdi lurah juru tulis bernama Carik Bocro. Sang Prabu juga sudah memberi surat balasan mengenai Ki Juragan Bali. Beliau memerintahkan supaya memberikan tanah di wilayah Gresik seluas 300 karya dan diberi gelar nama Ngabai Tohjoyo. Utusan Ki Patih telah menerima jawaban dari Sang Prabu. Surat juga sudah diberikan. Segera berangkat kembali ke Surabaya. Surat duka sudah diterima Ki Patih. Sangat gembira hatinya. Ki Juragan lalu dikenalkan kepada para bupati. Ia telah diberi anugerah oleh Sang Prabu berupa gelar Ngabai Tohjoyo serta tanah pelungguh. 300 karya luasnya, tanah padusunan di Gresik. Ki Patih kemudian berunding dengan Tuan Komendur. Berhubung sudah cukup lama ada di Surabaya, sebaiknya segera dimulai berperang membedah kota Surabaya. Komendur sangat setuju dengan ajakan itu. Kemudian segera memerintahkan menata baris siaga untuk berperang. Lalu segera dibuat siasat untuk menggelar perang. Sayap kiri bala pesisir kiri dipimpin Ki Adipati Jayaningrat. Sayap kanan bala pesisir kanan dipimpin Ki Adipati Citrosomo dari Jepara. Ki Patih beserta balanya dan bala Madura menjadi dada bersatu dengan Serdadu Kompeni, tidak pisah dengan Komendur. Semua bala lalu berangkat dari markasnya untuk mengepung kota. Banyaknya prajurit tak terbilang. Serdadu Kompeni jika dilihat dari jauh seperti mendung berjalan. Bala pesisir bagaikan air laut yang meluap memenuhi segala tempat. Busananya laksana bunga setaman. Bala paling depan membawa alat penghancur rintangan. Adapun Ki Adipati Joyopuspito dari Surabaya juga sudah mengimbangi. Mereka membuat gelar yang sama untuk menyambut perang. Telah pecah baris di Oro-Oro, padang ilalang di dusun Kapasan. Banyaknya bala, kira-kira 8.000 orang. Sayap kiri adalah adik Sang Adipati yang bungsu bernama Ngabai Jangrono. Sayap kanan adalah putra Jangrono almarhum bernama Joko Tanggeban. Masih sangat muda. Sedang yang menjadi dada adalah para penghulu khotib, modin, dan sejenisnya. Semuanya memakai busana serba putih, menyengkelit cundrek atau keris kecil, dan memegang perisai.
Jumlahnya sekitar 800 orang. Dipimpin penghulu Kakim dan penghulu Tambak Kaji. Jika dilihat, bagaikan burung kontul menebar. Sang Adipati Joyopuspito hadir di belakang, duduk serta dipayungi dengan pusaka payung kehormatan, dihadapi para abdi yang membawa upacara kehormatan. Seluruh prajurit sudah saling berhadap-hadapan satu sama lain. Perbandingan banyaknya bala dari Surabaya dan Kartosuro. Citus, satu orang Surabaya harus menghadapi 100 orang Kartosuro. Meskipun demikian, bala Surabaya tidak takut menghadapi bala lawannya yang lebih banyak. Lalu terjadilah perang campuh. Serdadu Kompeni menghujani lawannya dengan senjata dan meriam. Prajurit di Surabaya bersama merundukkan kepala. Setelah di dalam perang sudah penuh oleh asap mesiu, mereka mulai melawan musuh dengan menyusup ke tengah kegelapan asap mesiu tadi. Terjadilah perang jarak dekat. Banyak yang tewas. Mereka yang berada di sayap kiri dan kanan juga sudah bertempur habis-habisan. Suara senjata dan meriam seperti guntur bersahut-sahutan memekakkan telinga, menebar maut, bercampur sorak dan teriak orang kesakitan. Terbakar kemarahan dan kebencian. Kadang berpadu dengan rintihan prajurit yang sudah tak berdaya di medan perang itu. Terdengar sangat mengerikan. Di tengah-tengah peperangan darah mengalir, bangkai tumpang tindih bagaikan pulau. Yang menjadi air laut adalah darah mereka. Potongan gagang tombak dan keris ataupun pedang bagaikan ikannya bercampur perisai. Dan jenazah yang terpotong-potong berselimut bendera pusaka kesatuannya. Bala Surabaya yang hidup jauh lebih banyak daripada yang tewas. Mereka terdorong kebulatan tekad dalam niat perang sabil dan mempertahankan bumi kelahirannya. Alkisah, sejak zaman Majapahit, adanya perang ramai dengan banyak kematian dalam peperangan. Belum ada yang menyamai perang Surabaya itu. Serdadu Kompeni dan bala pesisir barisannya jebol. Mereka yang masih hidup mengungsi ke benteng pertahanannya. Bupati Tegal yang bernama Panji Wironegoro beserta balanya yang tinggal 240 tidak mau lari mengungsi. Mereka tumpah menempuh ke barisan Surabaya. Akhirnya bupati dan balanya itu tumpas mati semua. Bala Surabaya sangat kasihan melihat jenazah Panji Wironegoro. Sebab bagus rupanya, tangguh dalam perang. Jenazahnya lalu dirukti sebagaimana layaknya orang mati. Bala pesisir yang lari, banyak yang terjun ke sungai. Sebagian selamat, tetapi juga tidak sedikit yang tenggelam ataupun hanyut di sungai itu. Ki Ngabei Tohjoyo beserta golongannya yang jadi bagian dari sayap kiri berniat bertahan untuk meneruskan berperang, tetapi banyak menjadi sasaran senjata dari lawan-lawannya. Mereka akhirnya juga ikut lari menurutkan aliran sungai. Sudah bertemu dengan Ki Patih di bentengnya. Ki Tohjoyo memberitahu, Ki Patih jangan sampai ikut dalam perang. Cukup di belakang saja, mengumpulkan bala yang lari.
Kipatih sangat senang hatinya. Dia lalu mengumpulkan yang lari serta menata barisan baru lagi. Prajuritnya Kipatih sendiri juga sudah tertata. Lalu bala Surabaya berniat menggapai benteng Kipatih. Gemuruh suara bunyi-bunyian gamelan perang dan sorak-sorak menyemangati pertempuran. Barisan itu mulai menuju benteng. Bala Kepatihan dan bala pesisiran menanggapi. Terjadilah pertempuran seru. Kedua belah pihak saling berguguran. Kitojoyo maju ke hadapan Kipatih, membantu bersama golongannya mengamuk kesetanan. Mereka yang diterjang banyak yang mati. Bala pesisir banyak yang lari kepada Kipatih. Mereka lalu dibantu bala dari Kepatihan. Bala pesisir mau maju lagi, tetapi terbuka barisannya. Segera ditutup prajurit Kepatihan, menjadi teguh barisannya. Sebaliknya, bala Surabaya juga jaya perangnya. Mayat bergelimpangan di mana-mana. Para serdadu kompeni membantu tembakan meriam dari benteng. Kena ledakan meriam, bala Surabaya berhamburan. Banyak yang tewas, lalu mundur sebab malam tiba. Adipati Joyopuspito lalu memukul gamelan di pesanggerahannya dan bersukaria. Bala Kartosuro yang mendengar sangat sakit hatinya. Kipatih lalu menyampaikan berita kepada Sang Prabu. Kabar yang ditulis di dalam surat menerangkan kalah perangnya. Prajuritnya banyak yang tewas. Apalagi Kumundur juga telah berkirim surat kepada Amral Brikman yang ada di Semarang. Waktu itu Sinengkalan tahun 1640.